Shalom, Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh senang kita boleh berjumpa kembali pada saat ini. Saya ingin merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitabnya Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, bertekun, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Sambung ayatnya yang keempat-a. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang sungguh menguatkan bagi kita sekalian, anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, ingatlah akan kebenaran firman Tuhan ini yang telah ditulis 2000 tahun yang lalu oleh para nabinya yang diurapi oleh Tuhan pada waktu itu. Ingatlah bahwa Tuhan telah mengatakan hal ini terlebih dahulu kepada kita, supaya kita berjaga-jaga apabila datang waktunya sudah di depan mata kita, maka kita tidak akan takut dan gentar menghadapi itu. Tahukah kita anak-anak Tuhan, manakala waktu itu akan tiba, mereka akan menyangka bahwa mereka berbuat bakti kepada Allah mereka. Allah yang mana? Allah Lucifer, Allah Iblis, Allah jadi-jadian, Allah KW2. Mereka tidak mengenal Allah, baik Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak ada roh kebenaran di dalam diri mereka, sehingga mereka berbuat untuk Allahnya yang mati. Allahnya yang mati itu yang menyuruh mereka membunuh kita anak-anak Tuhan. Sehingga akan banyak anak-anak Tuhan yang akan mengalami kematian martir pada masa itu. Kita akan membayar harga atas iman kita. Saya memberitakan firman Tuhan pada saat ini untuk waktu masa depan yang akan kita hadapi. Tidak lama lagi waktu itu akan datang kepada kita. Ketika manakala mereka datang, mereka menyangka bahwa mereka seolah-olah berbuat bakti kepada Allah mereka. Karena apa? Allah mereka yang menyuruh mereka untuk membunuh. Membunuh kita dapat pahala, tidak taunya dapat api. Membunuh kita di alam sana akan diservis dengan berbagai kesenangan, diservis dengan api. Bapak Ibu, ya, manusia ini jangan mau dibohongi-bohongi, ditipu-tipu oleh setan, jangan mau. Tidak ada ajaran Allah yang mengatakan membunuh orang itu dapat pahala. Kecuali apa? Membunuh para Baal yang penyembah-penyembah berhala, yang bukan penyembah-penyembah kepada Allah, yang itulah bisa, ya, nabi-nabinya zaman dahulu, nabi-nabi Allah ini membunuh mereka membunuh itu para Baal, penyembah-penyembah berhala, yang membuat murka Allah itu tercurah atas dunia ini. Ya, kalau mereka tidak dibunuh, tidak dihabisi, ya, mereka akan banyak menyesatkan umat manusia pada waktu itu. Sehingga nabi-nabi Tuhan pada waktu itu membunuh juga mereka, tetapi membunuh dalam hal kebenaran. Allah menyuruh mereka untuk menumpas para Baal itu supaya apa? Jangan menyakiti hati Allah terlalu dalam. Di dalam umat manusia menyembah kepada berhala,
ya, kepada Allah yang mati, pohon-pohon, batu-batu, ya, kepada Allah yang tidak hidup sama sekali, itu membawa kita kepada jalan api neraka, Bapak Ibu. Jangan ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan mau dibodoh-bodohi oleh setan ini. Ya, seperti yang terjadi dalam Taman Eden, manusia pertama itu dibodoh-bodohi, Bapak Ibu. Ya, Allah telah berfirman, jangan makan buah di taman itu. Engkau sekali-sekali akan mati kalau engkau memakan buah itu. Tetapi kata iblis, engkau sekali-sekali tidak akan mati, melainkan matamu akan terbuka melihat yang baik dan yang jahat. Penglihatanmu itu akan sama seperti Allah. Jadi manusia ini, aku ya, ingin juga menjadi seperti Allah. Hati-hati. Makanya saya seringkali membawa firman Tuhan tentang keangkuhan hati, keangkuhan rohani, keangkuhan jasmani. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan apabila anak-anak Tuhan yang sudah pintar secara logikanya, tetapi mereka memiliki kerendahan hati yang sangat luar biasa. Yang memiliki hati hamba, melayani Tuhan, hati hamba. Saya sangat bersyukur, dan saya menjumpai ada, tapi sangat sedikit Bapak Ibu, hanya 1-2 orang. Yang lain itu pada angku-angku ya. Jadi berhati-hati kita, walaupun kita telah dikatakan ahli kitab, ya jangan kita menjadi seperti orang-orang Farisi itu, ahli kitab, tahu kitab suci, tahu, tetapi apa? Hati angku, kata-kata sombong, ya, hati angku, perbuatan sombong. Ya, ada orang dengan tidak ada orang, perbuatannya akan berbeda. Itu munafik Bapak Ibu. Jangan kita anak-anak Tuhan berlaku seperti itu. Karena apa? Ada Tuhan yang melihat tindak tanduk kita, kata-kata kita yang kita lontarkan, baik itu menyakiti hati orang lain atau tidak, itu semuanya ada yang melihatnya Bapak Ibu. Jangan salah. Jangan pikir manusia tidak melihat perkataan Anda yang sangat menyakitkan hati sesama. Jangan kira alam lain itu tidak mendengar. Karena apa? Antara kehidupan dunia nyata kita ini dengan kehidupan alam lain, alam ilahi ataupun alam setan, itu hanya sebatas tirai. Saya katakan hanya sebatas tirai tipis yang sangat tipis. Apabila mata kita dibukakan, kita akan melihat alam lain itu ada di depan kita, di sekeliling kita. Makanya kita harus berlaku perbuatan yang baik, hati yang baik, kata-kata, mengeluarkan kata-kata yang baik, yang menguatkan orang, menegur dosa orang, menasihati orang lain. Jikalau melakukan dosa, menegur mereka Bapak Ibu. Jangan kita biarkan ada teman kita, ada orang lain, ada pasangan hidup kita di depan kita sudah enak-enak berbuat dosa, kita tidak tegur, kita diam aja lah, lantaran kita takut. Jangan Bapak Ibu, harus kita menegur mereka. Mereka mau terima atau tidak, asal kita telah menyadarkan mereka, menegur mereka. Ya, urusan mereka terima atau tidak itu tergantung hati mereka dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu, iblis juga menyaksikan mereka ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, akan datang masa itu mereka yang akan membunuh kita akan menyangka mereka berbuat bakti kepada Allahnya. Jadi akan datang penganiayaan, penderitaan bagi anak-anak Tuhan Yesua Hamasya Elohim. Akan datang waktunya Bapak Ibu, tidak akan lama lagi, sudah di depan mata. Jadi apabila kita sanggup membayarnya dengan nyawa kita, materi kita, apa yang kita miliki, ya hidup kita akan senang, kita akan bercahaya. Asal kita tidak pernah menyangkal nama Tuhan Yesua Hamasya Elohim itu di dalam iman kita, mulut kita. Karena apa? Mereka akan bertanya pada waktu itu, engkau mempercayai kami atau engkau mempercayai Tuhanmu? Kalau engkau mempercayai Tuhanmu, maka engkau akan kami habisi, siksa menderita. Kalau engkau mempercayai kami, kami tidak akan siksa. Engkau akan hidup enak, nyaman di tengah-tengah dunia ini. Akan datang masa itu Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian anak-anak Tuhan mati secara martir di dalam membayar iman mereka. Karena sudah tertulis di dalam kitab ini kitab masa depan Bapak Ibu. Kitab masa depan ditulis zaman
dulu, zaman yang sudah lama sekali, ya, jadul, orang bilang zaman dulu punya, tetapi di dalam firman Tuhan ini, inilah yang sementara kita jalani dan akan kita jalani di depan mata kita. Karena apa? Putaran dunia nyata ini sangat lambat, sedangkan dunia roh itu sudah diperlihatkan semuanya kepada nabinya yang bernama Yohanes. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita kaget, jangan kita heran apabila waktu itu akan datang kepada kita. Kita akan disiksa, menderita, dan akan muncul di berita yang sangat menakutkan. Ya, ngeri, kita akan lihat penderitaan anak-anak Tuhan itu akan membayar harga iman mereka. Ya, apakah rumah mereka akan dibakar, rumah ibadah-ibadah akan dibakar, hamba Tuhan akan dibunuh, dibakar. Kita jangan heran. Itu pun sudah terjadi dari zaman dahulu, tetapi untuk memenuhi jumlah kematian orang-orang yang akan martir di akhir zaman ini, harus terpenuhi jumlah mereka di dalam mezbah Tuhan, di dalam mezbah Allah itu, kata roh. Ini kata roh. Saya berbicara sesuai dengan apa yang ingin roh katakan kepada diri saya, yang ingin saya perkatakan. Ya, jikalau saya telah menyusun firman Tuhan, saya ingin bersaksi Tuhan pada waktu ini. Tetapi kata Roh Kudus ini yang harus kamu beritakan. Ini yang harus kamu katakan kepada umatku, anak-anakku. Jadi bukan keinginan saya di dalam menyampaikan segala sesuatu, tapi saya taat dan setia dengan apa keinginan roh itu yang ingin Roh Kudus katakan kepada kita. Roh Kudus, Roh Allah Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim. Karena apa? Di dalam kitab Wahyu ini tersembunyi rahasia-rahasia besar yang akan terjadi dan tergenapi di zaman kita ini dan di angkatan kita ini. Karena kita harus mempersiapkan diri, ya, menjadi mempelai yang indah, yang anggun di hadapan Tuhan. Seperti saya berdandan akhir-akhir ini, inilah penglihatan roh yang saya lihat ketika saya berumur 40 tahun dan saya berada di jalan emas itu. Berumur sekitar 13-14 tahun, masih anak-anak. Dan saya menyanyi, tangan saya menari-menari pada waktu itu di jalan emas itu, dengan memakai bunga rangkaian putih di atas kepala saya. Dan saya wujudkan di dalam dunia nyata, saya berdandan menjadi mempelai wanita bagi mempelai pria. Tuhan Yesus HaMashiach Elohim. Mempelai wanita adalah gerejanya yang telah dikuduskan, dimurnikan, ditapis, dimurnikan iman kita, ya Bapak Ibu, dengan berbagai hal-hal yang akan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Ya, salah satunya kita melihat dengan tanda, pemasangan tanda ini sementara dipisahkan antara anak-anak Tuhan dengan anak-anak dunia. Apapun labelnya, baik itu hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, anak-anak dunia, tetapi inilah tanda yang memisahkan antara milik dunia dengan milik Allah, milik pusakanya Allah. Tanda itu sementara jalan dan diberlakukan. Jadi bertahanlah kita sampai di tahap yang ketiga, dan saya membawa umat Tuhan untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran yang tidak memakai tanda itu. Semuanya anggota yang saya layani adalah orang-orang yang tidak menerima tanda itu, sama seperti saya. Karena apa? Tanda itu adalah tanda binatang 666 yang saya lihat dari tahun yang lalu. Sudah lama Bapak Ibu, yang ada di YouTube saya yang tahun lalu itu, yang berjudul Suara Ilahi. Karena apa? Bukan saya lagi yang berkata-kata pada waktu itu. Setiap saya bersaksi, bukan saya lagi, tetapi dialah yang ada di dalam tubuh saya. Roh Yeshua HaMashiach Elohim, Roh Kudus itu yang berkata-kata, hanya memakai badan saya. Tidak tahukah kalian, apabila kalian menghina dia, anakku, kalian bukan menghina dia, tetapi kalian menghina aku yang sesungguhnya, yang hanya berkata-kata, memakai tubuh badan anak ini. Rohku yang kalian hina sesungguhnya, bukan anak ini.
Anak ini tidak tahu manakala badannya, rohnya, mulutnya dipakai oleh aku sebagai sang pencipta alam semesta alam ini. Akulah yang memakai dia, badan anak ini. Karena apa? Dia telah lolos bayar harga semuanya, memakai tubuh, jiwa, raganya untuk dikorbankan demi namaku. Ya, dia telah mati berkali-kali di tangan dukun supranatural itu, dan aku menghidupkan dia. Aku memakai dia dan aku berbicara melalui mulutnya. Tetapi kalian semua umat manusia yang angkuh, yang sombong, tidak mau mendengarkan perkataan anak ini. Kalian menghina-hina dia, mengolok-olok dia. Sesungguhnya sebenarnya bukan anak ini yang kalian hina, tetapi rohku yang di dalam anak ini yang kalian hina. Dari dulu dia telah bernubuat, mengatakan hal-hal yang rahasia bagi dunia ini. Tetapi kalian selalu berpikir, anak ini bermimpi, berhalusinasi tinggi, bermimpi di siang bolong. Tetapi apa yang terjadi? Setiap perkataannya terjadi menurut waktuku dan kehendakku yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Tanggalkanlah keangkuhan kalian, manusia, tanggalkan ego kalian. Keangkuhan kalian sangat memuakkan di mataku, sangat menjijikan. Apa yang kalian perbuat semuanya dosa, najis, dan angku. Sudah najis, angku lagi, sombong lagi, sombong rohani, sombong jasmani. Apakah aku mengenal kalian? Tidak sama sekali. Walaupun kalian dikatakan ahli kitab, dikatakan kalian pembawa berita firmanku, hanya sebatas dunia nyata kedagingan, dan kalian hanya mengejar mamon untuk kesenangan hidup kalian. Tidak mau membayar harga penderitaan bersama-sama denganku. Padahal aku telah memberikan contoh kepada kalian. Dunia ini hanyalah ajang pertandingan. Dunia ini milik kepunyaan Lucifer iblis yang telah aku buang pada waktu itu. Lihatlah mereka jatuh seperti bintang-bintang dari langit. Mereka jatuh. Aku campakkan. Iblis saja berada di dalam kerajaan surga. Aku campakkan ke tengah-tengah dunia ini menjadi setan. Namanya Lucifera. Apalagi kalian manusia tanah. Aku sangat mengasihani kalian. Karena kalian aku tebus. Dosa kalian aku tebus dengan penebusan yang sangat mahal di atas kayu salib. Aku sangat menderita. Dagingku tercabik-cabik pada waktu itu. Apa kalian tidak tahu? Lucifer pemimpin pujian yang sangat indah, sangat merdu suaranya, mendayu-dayu dengan pemimpin pujian musik di surgawiku, kerajaanku pada waktu itu, pada masa itu. Tetapi karena keangkuhan hatinya ingin menyamai aku campakkan dia ke tengah-tengah dunia ini, menjadi penguasa kegelapan di tengah-tengah dunia ini. Makanya dunia ini adalah milik dia. Siapa yang mengikuti dunia ini menjadi milik kepunyaannya Lucifer. Mereka telah ditandai oleh dia dengan tanda Lucifera 666. Tidakkah kalian tahu tanda itu? Tidakkah kalian peka mana Roh Kudus di dalam hati kalian? Karena kalian memiliki roh dunia, makanya kalian buta, tuli, dan telanjang. Berjalan di tengah-tengah dunia ini hanya memikirkan perut, logika, keegoisan, pamer sana, pamer sini, dengan harta kekayaan dunia ini. Apa yang kalian cari dari pagi, siang, hari, dan malam, mamon, semuanya sia-sia, semuanya sampah. Sampah. Kalian carilah dahulu kerajaan surgaku, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hai anak-anakku, hai anak-anakku, carilah dulu. Dan sekarang ingatlah untuk masa ini, sepertiga masa awal ini. Sementara kalian menjalaninya, tetap kuatlah berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Ambillah langkah yang tegas, ambillah langkah iman bagi kalian. Jangan ada berbantah-bantah di antara kalian, pilihan di tangan kalian masing-masing. Iman tidak ada membawa suami, istri, anak, tidak ada, sendiri-sendiri. Pilihan di tangan sendiri-sendiri. Jangan ada perbantahan, jangan ada pertentangan, jangan ada saling adu mulut di antara kalian. Tetapi saling mengasihilah kalian di antara satu dengan yang lain. Saling menghargai dan menghormatilah kalian.
saling bergandeng tangan, karena ini adalah masa-masa akhir kehidupan kalian. Tidak lama dunia ini akan berputar, Bapak Ibu. Anak-anak dunia akan bersenang-senang dengan tanda binatang itu, tetapi anak-anak Tuhan akan membayar harga. Manakala mereka tidak memakai tanda dunia itu, mereka akan menderita awal permulaan dunia ini, sejak dijadikan dunia ini. Tetapi ketahuilah, penderitaan yang kalian rasakan, anak-anakku, tidak menderita semenderitanya seperti di 3 masa setengah tahun berikutnya, yang kepada mereka memiliki tanda 666 itu akan ditimpai dengan murka bermacam-macam, seperti kesakitan kalajengking, seperti bisul-bisul yang muncul di kulit mereka yang sangat berbau busuk, dan mereka akan menggigit lidah mereka, menghujat namaku. Jangan pernah kalian menghujat namaku pada masa itu. Bertobatlah, bertobatlah, karena 2 saksi daripadaku akan aku turunkan pada waktu itu. Nabinya Elia dan Henok, yang akan bersaksi pada waktu itu, akan menguatkan iman kalian, membuka mata rohani kalian, sehingga kalian berbalik daripada jalan-jalan yang jahat, daripada tipuan-tipuan setan. Kalian akan mengetahui bahwa manakala saksiku itu akan berteriak di antara kalian, mereka akan datang bukan sebagai hamba Tuhan yang besar. Mereka akan menyamar sebagai hamba Tuhan yang biasa-biasa saja. Hanya mereka yang memiliki kerendahan hatilah yang akan mengetahui mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka apabila kalian memiliki keangkuhan hati itu. Ingatlah, catat ini, pesan daripadaku. Hanya mereka yang memiliki kerendahan hatilah yang akan mengetahui bahwa mereka lah 2 saksiku yang aku sudah munculkan di tengah-tengah dunia ini. Ketahuilah, rahasia ini sangat besar bagi kita di akhir zaman ini. Manakala kalian memiliki hati yang angkuh, kalian tidak akan tahu siapa mereka yang telah berjalan, siapa mereka sudah muncul, Bapak Ibu, di tengah-tengah dunia ini. Tetapi manusia tidak ada yang tahu. Itu untuk persiapan mereka akan berkuar-kuar di 3 masa setengah akhir. Nanti akan banyak pertobatan manusia-manusia pada waktu itu. Ketahuilah, karena ini adalah sebuah rahasia yang besar yang dunia tidak akan tahu. Jadi Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita menilai manusia dari fakta ia hidup, kenyataan hidupnya. Tetapi Allah melihat manusia itu dari hatinya yang terdalam. Ingatlah, manusia menilai dari tampilan luar, tetapi Allah melihat, mengeker manusia itu dari hatinya. Apakah dia memiliki hati yang tulus, hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hati yang siap bayar harga pikul salib demi nama Tuhan Yesus Kristus yang sungguh indah itu. Manusia melihat dari kulitnya, tetapi Tuhan menilai dari dalam hati kita. Banyak manusia memakai kata-kata yang indah, hanya ingin menyenangkan telinga manusia lainnya. Banyak. Tetapi manakala Rohku berbicara dengan teguran yang keras untuk kalian manusia, menghentakkan menyadarkan jiwa kalian, terimalah makanan yang keras, jangan susu terus. Jangan, bertobatlah, bertobatlah. Waktu ini sudah sangat sempit, sangat sedikit. Jangan dibuai dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang enak. Berkat, berkat, kamu akan diberkati dengan ini. Amin, aminkan itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan sorgaku, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah itu semuanya. Semuanya itu carilah dahulu perkenanan hatiku, maka berkat-berkat rohani dan jasmani akan aku tambahkan setiap hari baru untuk hidup kalian anak-anakku yang mengasihi aku dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus, dengan hati yang tidak munafik, dengan hati yang murni, menyembah kepadaku dengan hati yang betul-betul bersih. Itulah penyembahan yang aku terima
bukan penyembahan yang munafik, bukan dengan hati yang kotor. Bersihkan dulu hati kalian dengan kuasa yang daripadaku. Roh Kudus itu mintalah kuasaku. Supaya apa? Hati kalian, pikiran kalian itu jernih, bersih. Dan kalian datang di hadapanku sebagai penyembah-penyembah yang menyembah kepadaku di dalam roh dan kebenaran, yang dipimpin oleh roh dan kebenaran. Memang dahulu kalian adalah anak-anak gelap, anak-anak yang hidup di dalam kegelapan. Tetapi manakala ketika aku telah menebus, menyucikan dosa-dosa kalian, kalian adalah anak-anak terang. Kalian telah dipindahkan dari dunia yang gelap menjadi kepada dunia yang terang, ilahi yang daripadaku. Jadi pergunakanlah tubuh kalian dengan sebaik-baiknya. Rawatlah tubuh kalian, karena itu adalah bait Allahku yang kudus, yang suci, yang telah aku kuduskan. Semenjak kalian ditebus dari kegelapan, dari dosa-dosa pemberontakan kalian di masa lalu, kalian telah berpindah posisi kalian kepada anak-anak terang ilahiku. Jadi bersukacitalah senantiasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tahukah kita sekalian, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus HaMashiach Elohim, saya beberapa kali melihat penglihatan, baik itu di awan-awan. Ketika saya berjalan di atas motor, saya melihat bahwa ada naga di awan-awan itu sementara terbang. Saya melihat ada ular sebagian bentuknya manusia, badannya manusia. Ular sebagian, serigala sebagian, dan dia tertawa melihat kepada saya. Ya, dinding itu berubah di mata saya, Bapak Ibu. Itu kode alam roh yang sedang berjalan pada saat ini adalah semakin jahat. Tetapi puji nama Tuhan, syukur bagi kita anak-anak Tuhan. Saya melihat seorang malaikat yang sedang menahan kuasa ini, yang untuk menguasai dunia ini sepenuhnya. Lucifer itu masih ada yang menahan dia. Ketika anak-anak Tuhan akan terjadi raptur pengangkatan, dilarikan Tuhan, mengalami perjamuan anak domba Allah di awan-awan, maka kuasa Lucifer itu akan full berkuasa di tengah-tengah dunia ini. Tetapi dia sudah keluar, Bapak Ibu. Tahun yang lalu saya melihat di alam roh, tetapi tahun ini dia sudah betul-betul keluar. 2 tahun yang lalu saya melihat ada tembus di status FB lama saya itu. Saya melihat bahwa ada sesuatu seperti kayak gimana ya, kayak Gucci ya, kayak apa gitu, dari Tuhan Yesus di alam roh ini, Bapak Ibu, diserahkan kepada tangan Lucifer. Lucifer ini iblis, dan dia menerima itu, Bapak Ibu, sehingga malaikat-malaikat kegelapan ini, setan ini ya, memuji Lucifer ini, tapi suaranya itu sangat menyakitkan telinga saya. Mereka cempreng-cempreng suaranya, kayak gitu-gitu, itu padahal mereka memuji dia dengan penuh kegembiraan pada saat itu. Itu dikatakan roh, itu penyerahan kekuasaan dari tangan ilahi diserahkan kepada tangan Lucifer ini, iblis. Itu terjadi penglihatan itu 2 tahun yang lalu. Tetapi tahun ini mereka sudah keluar, Bapak Ibu, dengan apa? Kode-kode dilambang di alam, di langit, di lambang di dinding yang saya melihat itu semua, Bapak Ibu, tapi dalam bentuk manusia. Ya, kalau di langit itu ular, tapi kepalanya naga. Ya, sudah keluar, Bapak Ibu, tetapi belum sepenuhnya berkuasa. Mereka sudah keluar, tetapi ada yang menahannya. Ya, malaikat yang tinggi besar itu yang saya lihat gini tangannya ya, gini ya, itu di pinggir laut itu menahan kuasa ini, kuasa kegelapan ini ya. Itu bukan manusia, tapi malaikat Tuhan yang menahan kuasa kegelapan ini, Bapak Ibu. Sangat tinggi dan kuat malaikat itu. Serba emas ya, pakaiannya itu perlengkapan perang ya yang dia pakai itu, malaikat itu, serba kuning. Ya. Jadi, Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah akan pesan ini.
Ya, tanda bagi dunia nyata, karena manusia butuh tanda daripada dunia nyata. Ingatlah pesan ini ketika pergantian masa, di masa 3,5 tahun itu, pemuda yang tampan itu yang ada di peti kaca itu akan bangkit. Itu sebagai tanda bagi kalian manusia dunia nyata, bahwa itu sudah masuk di 3,5 masa akhir. Dan para mempelaiku, gerejaku, sudah tidak ada lagi di tengah-tengah dunia ini, sudah terangkat. Dan akan muncul di berita pada waktu itu bahwa mereka telah berpindah alam, telah pergi ke Mars, telah pergi ke planet lain. Untuk apa? Mereka berjalan-jalan karena mereka sudah bosan hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya, mereka telah mendaftar dan membayar segala sesuatu administrasinya. Itu sudah digembar-gembor dari 10 tahun lalu, 5 tahun lalu. Itulah taktik. Kenapa? Setan ini sudah tahu masanya ini tidak akan lama lagi. Dan mereka sudah mempersiapkan berita itu semuanya lengkap, Bapak Ibu. Supaya apa? Manusia tetap diam, tenang, syahdu, tidak galau. Ya, pada waktu berjuta-juta orang itu akan hilang dalam sekejap mata di seluruh dunia, yang mereka memikul salib, membayar harga di 3,5 masa awal ini, penderitaan awal ini, yang tidak menerima tanda binatang itu, mereka akan terangkat, diungsikan. Tetapi manakala mereka yang telah menerima tanda Lucifera itu, 66 itu, mereka akan masuk di dalam pemerintahan 666 itu, di 3,5 masa akhir itu. Mereka akan bersenang-senang, bersukacita dengan apa? Kekayaan dan kemewahan yang ada di dunia ini. Karena apa? Mereka telah menukar tubuhnya sebagai alat transaksi untuk mendapatkan kesenangan, kenikmatan di tengah-tengah dunia ini. Tahukah pada masa itu dunia ini akan dilimpahi dengan kekayaan yang luar biasa? Ya. Dengan apa? Hawa nafsu. Anggur hawa nafsu itu tercurah full. Ya. Tercurah full pada waktu itu, Bapak Ibu, sehingga orang tidak lagi memakai norma-norma agama, tidak ada lagi. Full, milikmu, milikku juga. Ya, itu sistem setan. Apa yang kita suka kita tinggal ambil. Ya, pada waktu itu semua jaringan internet akan gratis. Barang apa yang kita akan ambil, kita akan ambil. Kenapa? Kita hanya menunjukkan tanda di tangan kanan kita ini yang akan menjadi alat transaksi keinginan kita untuk memuaskan segala keinginan duniawi kita pada waktu itu. Sedangkan anak-anak Tuhan, ya, tidak boleh membeli, menjual tanpa memakai tanda itu. Jadi akan terblokir, diungsikan. Tetapi pada waktu yang urgent itu, Tuhan Yesus HaMasiah akan datang di tengah-tengah kita untuk menyelamatkan anak-anak Tuhan yang sudah membayar harga untuk tidak menerima tanda itu. Karena akan menderita kita di 3,5 tahun awal ini. 5 masa waktu itu telah kita jalani. Tinggal 3 masa waktu itu yang akan kita selesaikan lagi. Ya, saya tidak bisa menentukan waktu karena saya tidak diperlihatkan waktu itu, tetapi Roh Kudus itu mengatakan bahwa kita sementara menjalaninya saat ini, sementara menjalaninya tahap demi tahap. Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah kita senantiasa berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan dan jadilah pemenang. Karena apa? Di depan kita masih ada lagi satu pengujian iman, pengujian bagi jiwa kita, yaitu mata uang digital. Adakah kita manusia yang tidak butuh uang? Semuanya butuh uang. Melalui uang kita bisa makan. Tetapi kata Roh itu, jikalau engkau tidak sanggup untuk membayar semuanya itu, maka larilah ke gunung mengungsikan. Tetapi saya akan berdiam mungkin di kota dengan jaringan internet untuk membawa domba-domba, menguatkan domba-domba yang masih tersisa. Saya mengumpulkan mereka yang tidak memiliki tanda itu, kita bersama-sama untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, menguatkan dan menghibur, saling mendoakan. Karena apa? Bisa saja kita jatuh, bisa saja kita tidak bisa bertahan manakala penggunaan uang chip digital transaksi itu
melalui tubuh kita digantikan dengan tubuh kita, karena setan mau untuk membayar setiap kenikmatan dunia, setiap apa yang kita mau nikmati. Kekayaan dunia ini milik setan semuanya. Pada waktu itu semuanya, kalau engkau ingin senang-senang hidup di tengah-tengah dunia ini, maka bayarlah itu semua dengan tubuhmu sebagai alat transaksi. Itu akan masuk ke cobaan tentang level jiwa. Jiwa kita akan merana kalau kita tidak punya uang. Apalagi sebagai transaksi ini alat tubuh. Banyak anak-anak Tuhan yang saya lihat akan jatuh lagi di pengujian yang kedua ini, Bapak Ibu. Ini sudah semuanya di depan mata kita bertahap. Dan kita akan masuk di ujian yang ketiga, adalah ujian roh. Lucifer akan memaksa kita untuk menyembah dia, menyembah patung-patung yang berbicara, termasuk menyembah kepada anak pemuda yang ganteng itu, yang ada di dalam peti kaca. Dia akan berbicara, Bapak Ibu, dengan berbagai bahasa dunia, dan manusia akan terkagum-kagum. Dan penyembahnya yang akan melayani dia memakai jas-jas, baju-baju yang indah, disorot oleh kamera media dunia. Habislah banyak manusia yang akan terkecoh pada waktu itu. Dan dia akan menurunkan api dari langit. Ini Bapak Ibu, banyak yang samaran. Mereka mendirikan antikris, dibilang sudah ada Mesiasnya, sudah ada, itu hanya samaran saya Bapak Ibu. Sesungguhnya nanti pada waktu itu akan keluar Mesias palsu yang sesungguhnya. Itu Bapak Ibu, yang di peti kaca itu, dia akan hidup. Ingat baik-baik kalau pada waktu itu, karena saya sudah tidak ada waktu itu, ya Bapak Ibu, tidak lama lagi waktu hidup saya ini tengah-tengah dunia ini. Tidak akan lama lagi Bapak Ibu, hitungan tahun, tidak ada lagi sampai berapa puluh tahun, sampai tidak ada, sampai 10 tahun pun tidak ada. Ingatlah pada waktu itu, nanti jikalau sudah bangun dia dari peti kaca, kalian akan mengingat bahwa sudah ada hambaku yang berbicara di waktu ini untuk masa itu. Jadi video saya ini akan dinonton, kalau tidak dihapus akan dinonton, dan mereka akan mengingat saya. Walaupun orangnya sudah tidak ada, tetapi video ini sudah beredar, sudah ada, dan mereka akan melihat, menonton, oh ternyata betul. Ya, akan viral mungkin pada waktu itu jikalau video ini tidak dihapus. Jadi terpuji-pujilah nama Tuhan, karena saya sudah ada di masa itu. Saya telah melihat semuanya dengan perlengkapan itu, antikris itu, alat itu yang ada di begini setengah, persis sama sudah ada keluar alat itu untuk melihat. Itu pemantauannya sangat luas. Nah itu saya sudah saksikan dari beberapa bulan yang lalu, ya, bahkan tahun yang lalu saya melihat itu, alat itu, dan baru muncul sekarang di dunia nyata. Jadi saya sudah lihat semua, ya, cara pendeteksian mereka, ya, akan berbahaya sekali manakala anak-anak Tuhan berdiam di dalam kota. Karena apa? Akan dikontrol, dan semuanya memakai aparat militer negara. Pada waktu itu akan keras peraturan itu diberlakukan, ya. Dan manakala anak-anak Tuhan yang tidak memakai tanda dunia itu, milik dunia itu, akan dikejar-kejar Bapak Ibu. Ya, mereka akan dituduh sebagai penyebar virus, ya, tidak patuh kepada pemerintah dan lain-lain, ya. Pokoknya akan menderitalah. Ya, saya akan siap bayar harga untuk hal itu. Saya akan memimpin, saya akan melayani Tuhan sampai di titik darah penghabisan saya, sampai di ujung hidup saya yang Tuhan kehendaki. Ya, kalau sudah habis masa waktu melayani Tuhan, maka saya akan pulang ke dalam kerajaannya, surganya yang kekal. Karena apa? Saya sudah sangat senang pada waktu itu sudah pulang, sudah mati secara manusia, tetapi Tuhan tidak mau menerima saya, tidak dibukakan pintu, ya. Karena dia masih ada tugas khusus yang engkau harus berada di dunia ini. Jangan dulu cepat-cepat pergi ke sana, ya. Ada tugas khusus, engkau harus berbuah, melayani umatku di tengah-tengah dunia ini. Ada tugas khusus yang Tuhan perintahkan kepada saya untuk membawa umat Tuhan yang tidak memiliki tanda untuk menyembah Tuhan di alam roh dan kebenaran. Ya, jadi kita bersama-sama menyembah Tuhan, mempersiapkan roh kita yang terindah, menjadi mempelai Kristus yang terindah, yang teranggun, yang tercantik. Hiasilah roh kita seindah-indah mungkin. Dengan apa? Hati kita yang baik. Bukan hati busuk, bukan hati iri dengki, bukan hati dendam, bukan. Hati yang baik, ya, hati yang berbelas kasihan, hati yang penuh pengampunan,
kepada orang-orang yang menyakiti kita. Lemparkan pengampunan itu secepatnya supaya hati kita tidak tersakiti. Belas kasihan, pengampunan, cinta kasih itu harus ada di dalam hati kita setiap mempelai Kristus. Agar supaya apa? Kita bisa merasakan, kita bisa menikmati akan kebaikan, kemurahan Tuhan, segala sesuatu, hal-hal yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita akan menikmati berkat-berkat rohani, jasmani, setiap hari baru yang Tuhan siapkan bagi kita, anak-anaknya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Pada saat ini, sungguh bersuka cita kalau kita masih ada, masih hidup sampai di detik ini. Sungguh bersuka cita Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata juga di dalam pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tinggallah di dalam firmanku, maka kamu akan berbuah lebat. Tinggallah di dalam firmanku, maka orang akan melihat kamu sebagai anak-anakku yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Tinggallah di dalam kuasaku, maka kamu akan muncul sebagai pemenang di atas pemenang kehidupan ini. Berjalanlah bersama-sama denganku. Peganglah kuasaku, peganglah janji-janjiku, peganglah terus tanganku. Jangan pernah engkau lepaskan dan jangan pernah tergiur hatimu dengan tawaran-tawaran dunia yang sementara ini. Kemilau-kemilaunya dunia, harta-hartanya dunia, janganlah engkau tergiur. Tetapi biarlah hatimu berfokus hanya kepadaku dan minta apa saja di dalam namaku. Pasti aku akan mengabulkannya. Tetapi jangan minta sesuatu yang tidak masuk akal, yang hanya untuk membuahkan dosa, maka aku tidak akan mengabulkannya. Mintalah apa yang menjadi kebutuhanmu, bukan menjadi keinginan hatimu yang membuat engkau angkuh dan sombong, tetapi mintalah itu yang menjadi kebutuhanmu. Bukan keinginanmu untuk pamer kepada sesama, untuk menjadi engkau angkuh dan sombong. Bukan, itu semua tidak aku kehendaki. Tetapi minta apa saja dalam namaku, maka kuasaku akan memenuhi semuanya, akan memberkati engkau berlipat-lipat kali ganda. Itulah janjiku kepada anak-anakku, turun-temurun, kepada seluruh keturunan dari Adam dan Hawa. Aku tidak pernah membeda-bedakan manusia. Ketika manakala mereka menyembah kepadaku, aku akan mengampuni segala dosa-dosanya. Manakala mereka bertobat kepadaku dengan sungguh-sungguh, aku akan mengampuni mereka, mengasihani mereka. Datanglah kepadaku, kunci pintu kamarmu, dan datanglah kepadaku di dalam keheningan. Tidak ada orang lain yang tahu. Jangan kalian berdoa di pinggir-pinggir jalan, berdoa sambil berteriak-teriak. Munafik itu namanya. Bukan aku yang mendengar dan menjawabnya, tetapi kuncilah kamar dan menangislah, bertobatlah di dalam pertobatan kalian. Jikalau kalian kuat, berpuasalah. Berpuasalah untuk mematikan keinginan daging, dan kalian bisa terkoneksi dengan alam ilahiku. Terpuji-pujilah, biar kalian mengenal jalanku yang lurus itu, bukan jalan api, tetapi jalan yang lurus. Sesungguhnya, akulah dia yang kalian kenal, Isa, anak Maryam, kata manusiawi. Dialah Yesus Kristus, Alfa dan Omega, Roh Yesua Hamasia Elohim. Tinggallah di dalamku, maka firmanku akan berbicara. Hanya memakai tubuh-tubuh kalian manusia, yang kepadanya aku berkenan, aku memakainya. Bernubuat, mengadakan mujizat, menurunkan api dari langit, bisa kalian lakukan. Menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang sakit. Kuasaku akhir zaman ini melebihi daripada zaman-zaman yang terdahulu. Percayalah itu, bersukacitalah,
bersukacitalah di dalam kebenaran firman-Ku, dan bertobatlah selagi pintu anugerahku masih terbuka untuk kalian. Hai dunia manusia, percayalah Rohku yang berbicara ini hanya memakai badan tubuh anakku ini. Akulah yang berbicara pada dia, hanya meminjam tubuh anak ini. Bertobatlah, bertobatlah, karena waktu ini singkat, sangat singkat. Haleluya. Kabarkanlah firman-Ku sampai ke ujung dunia, dan jadilah pelaku-pelaku firman-Ku yang kudus, yang berkenan di mataku. Sucikanlah diri kalian dari hari ke hari, dan serupalah kalian, karakter hidup kalian, sifat kalian menyerupai diriku, Yeshua HaMashiach Elohim. Bagaimana bisa? Bacalah firman ini dan berubahlah budi, akal, hati, pembaharuan kalian serupa dengan firman-Ku, dan berbuahlah lebat di dalam kuasa-Ku. Aku menyertai kalian sampai pada kesudahan zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.